Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita masuk ke bab 3, yaitu bab tentang sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Jadi sholat sunnah itu ada yang dilakukan secara berjamaah dan ada yang dilakukan secara munfarid atau sendirian. Nah, semakin dekat dengan Allah jika kita rajin melaksanakan sholat sunnah. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan pelajari ini ya, macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, sholat sunnah munfarid apa saja, ketentuan dan macam-macamnya secara tata cara membiasakannya. Fungsi sholat sunnah itu sendiri ada beberapa fungsi ya, diantaranya itu satu, menyempurnakan sholat fardu. Dua, cerminan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, diuraikan permasalahan dan pemecahan masalah yang kita hadapi. Kalau kita punya masalah, kita sholat sunnah saja, insya Allah Allah memberikan jalan keluarnya. Yang keempat, dibukakan pintu rezeki. Yang kelima, menghapus dosa-dosa kita. Yang keenam, menambah keberkahan hidup. Dan yang ketujuh, jiwa menjadi tenang dan tentram. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, ada pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah itu di buku kalian ada ya. Sholat sunnah adalah sholat yang apabila dilaksanakan itu kita mendapat pahala. Sedangkan jika kita tidak melaksanakan, tidak apa-apa, kita tidak mendapat dosa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa orang yang melaksanakan sholat sunnah akan memperoleh pahala. Sedangkan orang yang tidak melaksanakannya tergolong orang yang kurang beruntung. Kenapa kurang beruntung? Karena tidak mendapat tambahan pahala dari Allah. Ibaratnya Allah sudah menyediakan pahala untuk kita, kok kita tidak mau mengambilnya, maka kita rugi kalau gitu. Nah, ini ada bagan ya, sholat sunnah itu kalau kita kerjakan kita akan dapat pahala. Namun jika kita tidak mengerjakan, nah kita rugi tapi tidak berdosa dan tidak dapat pahala. Nah, sekarang macam-macam sholat sunnah. Apa saja sih? Macam-macam sholat sunnah. Yang pertama ada Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa. Ini sunnah semua ya. Ada sholat kusuf atau gerhana matahari, sholat khusuf gerhana bulan, sholat tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan, sholat witir biasanya dikerjakan setelah sholat tarawih, sholat duha pada pagi hari, sholat tahajud pada tengah malam, sholat tasbih biasanya yang baca subhanallah itu banyak sekali itu loh. Sholat rawatib, sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat istikharah, sholat untuk memohon petunjuk, dan sholat tahiyatul masjid atau tahiyatul masjid. Ya, itulah sholat-sholat sunnah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dari sholat-sholat sunnah itu dikelompokkan menjadi beberapa macam. Ada yang dikerjakan secara berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, ada yang dikerjakan boleh berjamaah, boleh munfarid. Ya. Nah, sholat yang dikerjakan secara berjamaah ada 5 di sini. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri, ada sholat Idul Adha, ada sholat istisqa, ini istisqa ya, ada sholat kusuf, ada sholat khusuf. Sementara sholat yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian itu sholat rawatib. Sholat rawatib itu sholat qobliyah atau ba'diyah ya, itu namanya sholat rawatib. Yang kedua sholat istikharah yang tadi mendapatkan sholat dengan tujuan mendapatkan petunjuk dari Allah ya, itu namanya sholat istikharah. Yang ketiga sholat tahiyatul masjid atau sholat tahiyat masjid. Nah, sholat yang dikerjakan secara berjamaah dan munfarid artinya boleh dikerjakan berjamaah dan boleh dikerjakan dengan sendiri. Itu ada ini macam-macam ya. Sholat tarawih boleh sendirian di rumah, boleh berjamaah di mushola atau masjid. Sholat witir juga begitu, boleh sendirian di rumah, boleh berjamaah di masjid atau mushola, atau berjamaah di rumah juga boleh. Sholat duha juga gitu, boleh sendirian, boleh berjamaah. Sholat tahajud juga sama, dan sholat tasbih. Nah, dari sholat-sholat ini nanti kita akan pelajari satu-satu. Nah, yang pertama sholat sunnah yang kita kerjakan secara berjamaah. Ada yang pertama ada sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu sholat apa sih? Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal ya, sesudah terbit matahari, atau sholat id. Kalian bisa biasanya mengenal dengan sholat id pada hari raya Idul Fitri.
Nah, hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad, sangat dianjurkan. Bukan wajib nggih, tapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang kedua ada sholat Idul Adha, yaitu sholat yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ini pada hari raya kurban atau bodo besar, kalau biasanya kalian nyebut ya. Hukum melaksanakannya juga sunnah muakkad. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini disebut juga sholat Idain atau dua sholat Idul Fitri. Cara pelaksanaannya sama ya. Ketentuan dan cara pelaksanaan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu sama. Yang membedakan adalah waktunya. Kalau Idul Fitri itu dikerjakan pada tanggal 1 Syawal, kalau Idul Adha itu tanggal 10 Dzulhijjah. Tapi cara pelaksanaannya sama. Yang membedakan adalah niatnya. Ya, sekarang ketentuan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu dilaksanakan jangan berjamaah. Biasanya dilakukan di masjid. Yang kedua, tidak didahului dengan azan dan iqamah. Jadi tidak ada azan, tidak ada qomat, karena dikerjakan pada pagi hari ya. Yang ketiga, dilaksanakan 2 rakaat. Nah, jumlah rakaatnya ada 2. Pada rakaat pertama itu diawali dengan membaca takbir 7 kali ya. Ini tidak termasuk takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu takbir yang pertama, kemudian ditambah takbir 7 kali. Di sela-sela takbir itu kita membaca ini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Terus kemudian baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Nah, sampai 7 kali. Jadi pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua 5 kali ya. Nah, ini ada penjelasannya. Takbir 7 kali tidak termasuk takbiratul ihram. Dan rakaat kedua takbir 5 kali tidak termasuk takbir intiqal, yaitu takbir saat kita berdiri dari sujud. Nah, pada ketentuan yang ke-6 ini imam mengeraskan bacaannya. Meskipun sholat Idul Fitri itu dikerjakan pada siang hari, pagi hari ya, itu imam harus mengeraskan bacaan agar makmum bisa mendengarkan. Yang dimaksud bacaan ini adalah bacaan baca surat Fatihah dan surat pendek. Yang ketujuh, selesai selesai sholat Idul Fitri dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Nah, ketentuan sholat Idul Adha juga sama dengan ketentuan sholat Idul Fitri ini, hanya yang membedakan terletak pada niatnya. Jadi yang membedakan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini adalah niatnya. Nah, bagaimana sih niat sholat Idul Fitri itu? Nah, ini cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, imam memimpin pelaksanaan sholat Idul Fitri diawali dengan niat. Niatnya gimana? Usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini. Kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Jadi ini membedakan li'idil fitri. Nah, bedanya dengan sholat Idul Adha. Kalau sholat Idul Adha itu niatnya, sholat Idul Adha itu sholatnya ini diganti li'idil adha ya redaksinya. Usolli sunnatal li'idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Nah, ini niat sholat Idul Adha. Usolli sunnatal li'idil adha rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat Idul Adha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau Idul Fitri niatnya seperti ini, usolli sunnatal li'idil fitri rakaataini lillahi ta'ala. Ya. Ini tata caranya. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram kita baca surat doa iftitah, kemudian takbir 7 kali. Di sela-sela takbir baca ini, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Terus subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Nah, seperti itu. Terus setelah melakukan takbir 7 kali baru membaca surat Fatihah dan surat pendek atau surat-surat yang lain disunahkan. Ini surat Qaf dan surat Al-A'la. Kemudian rukuk dan sujudnya sama seperti surat biasa. Terus kemudian pada rakaat kedua takbir 5 kali, terus membaca ini tadi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar, baru membaca surat Fatihah. Ini bisa kalian baca di buku kalian ya. Kemudian setelah salam dilanjutkan dengan khutbah. Khutbah juga ada 2 kali. Khutbah yang pertama itu membaca takbir 9 kali, sedangkan khutbah yang kedua membaca takbir 7 kali. Diingat-ingat ya, kalau khutbah itu ada 2, khutbah yang pertama takbirnya 9 kali, khutbah kedua itu 7 kali. Kalau sholat tadi rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali ya, harus bisa membedakan.
Selanjutnya ada sholat sunnah kusuf, yaitu gerhana matahari. Diingat-ingat ya, kalau kusuf pakai K itu gerhana matahari. Sedangkan khusuf ya, khusuf pakai kha itu gerhana bulan. Baik sholat sunnah kusuf maupun khusuf ini sama-sama dilaksanakan ketika terjadi gerhana ya waktunya. Cuma yang membedakan kalau kusuf itu gerhananya matahari, kalau khusuf itu gerhana bulan. Cara pelaksanaannya sama. Nanti saya jelaskan cara pelaksanaannya. Hukumnya sama-sama sunnah muakkad ya. Sholat ini dikerjakan ketika ada gerhana, juga ada khutbahnya nanti. Ya. Nah, ini cara pelaksanaan sholat kusuf. Ya, niatnya usolli sunnatal kusufi ya. Rakaat ini makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmum, kalau jadi imam ya imaman lillahi ta'ala. Yang membedakan kusuf dan khusuf ada di sini. Kalau usolli sunnatal khusufi itu untuk gerhana bulan, sementara kalau usolli sunnatal kusufi pakai kaf ini untuk gerhana matahari ya. Niatnya yang membedakan adalah niatnya saja. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar, baca doa iftitah, kemudian baca surat Fatihah. Nah, yang membedakan sholat kusuf dan khusuf dengan sholat biasa terletak pada ini, jumlah rukuknya. Setelah kita membaca surat Fatihah, kita rukuk, membaca tasbih biasanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian iktidal itu kita posisinya kembali ke seperti tadi takbiratul ihram tadi. Seperti setelah takbiratul ihram, yaitu tangan bersedekap di dada. Kemudian baca surat Al-Fatihah lagi dan baca surat pendek lagi, baru rukuk lagi. Nah, yang membedakan ini takbiratul ihram, doa iftitah, baca surat Fatihah, baca surat pendek, rukuk ya, rukuk baca tasbih seperti biasa, terus iktidalnya itu sedekap malih ya, bersedekap lagi, baca surat Fatihah, baca surat pendek lagi, baru rukuk lagi, tasbih lagi, baru iktidal. Setelah iktidal, sami Allahu liman hamidah, kemudian sujud seperti biasa. Nah, jadi setiap rakaat sholat kusuf atau khusuf itu ada 2 kali rukuk ya. Diingat-ingat yang membedakan dengan sholat yang lain. Kemudian selain itu sama seperti sholat biasa, sujud, duduk di antara sebelah sujud, kemudian tahiyat dan salam ya. Kemudian diakhiri dengan khutbah ya. Sholat kusuf maupun khusuf ada khutbahnya ya, seperti sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, selanjutnya adalah sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan ya. Sholat istisqa ini dilakukan untuk meminta pertolongan Allah untuk menurunkan hujan. Sholat istisqa ini didahului dengan puasa 4 hari biasanya berturut-turut. Pada hari keempat baru kita melaksanakan sholat tadi. Nah, biasanya sholat itu dikerjakan di tanah yang lapang atau tanah yang luas. Nah, seperjalanan dari rumah sampai ke tanah lapang itu kita disunahkan untuk baca istighfar sebanyak-banyaknya, berzikir sebanyak-banyaknya, serta berpakaian yang sederhana, gak usah glamor-glamor, gak usah mewah-mewah. Serta disunahkan untuk membawa binatang peliharaan yang kita punya, apapun itu kita bawa ke tanah lapang ya. Cancang di pinggir-pinggir lapangan, terus kita sholat di lapangan ya, untuk memohon hujan. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Pelaksanaan sholat istisqa ini tidak didahului adzan dan iqamah, sama seperti sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Diawali dengan as-sholatu jami'ah. Langsung sholat, imam mimpin sholat seperti biasanya. Diawali dengan niatnya usolli sunnatal istisqa'i rakaataini makmuman lillahi ta'ala kalau jadi makmum ya. Itu 2 rakaat. Ini artinya ya. Diakhiri dengan salam, kemudian dilanjutkan dengan khutbah ya. Nah, bedanya khutbah ini, khutbah 2 kali ya. Khutbah yang pertama itu diawali dengan istighfar 9 kali. Khutbah kedua diawali dengan istighfar 7 kali. Kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khutbah pertama tadi takbir 9 kali, khutbah kedua takbir 7 kali. Kalau khutbah sholat istisqa itu diawali dengan istighfar 9 kali, khutbah yang kedua istighfar 7 kali. Nah, sampai di sini dulu. Nanti jika ada yang ditanyakan silakan tanyakan ke grup ya. Nanti kita bahas lebih detailnya di grup WA. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.